Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Hania. Saya dari program studi Ekonomi Syariah kelas A dengan NIM 25141200084. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan biografi singkat tentang pemikiran seorang filsuf besar dalam tradisi Islam, yaitu Mulla Sadra. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam. Mulla Sadra atau Saharuddin Muhammad bin Ibrahim Shiraz adalah anak tunggal yang lahir dalam keluarga bangsawan. Ia lahir pada tahun 1571 di kota Shiraz, Iran, dan wafat sekitar tahun 1640 dan dimakamkan di Basrah, Iran. Setelah mengetahui profil singkat tersebut, berikutnya mari kita melihat proses pendidikan yang membentuk cara berpikir dan kepribadian seorang Mulla Sadra. Sejak kecil, Mulla Sadra hidup di kota Shiraz dalam keluarga pejabat tinggi dinasti Safawi. Ayahnya menyediakan guru-guru private sehingga ia belajar membaca Al-Quran, fikih dasar, bahasa Arab Persia, dan adab sejak usianya yang masih dini. Memasuki usia yang remaja, pelajarannya meluas ke tafsir, hadis, ilmu kalam, logika, matematika, dan sedikit astronomi. Fase ini muncul dua minat besarnya, yaitu pada ilmu syariat dan pada filsafat serta tasawuf yang nanti akan ia satukan. Ketika pusat pemerintah Safawi sempat pindah ke Qazvin, Mulla Sadra juga berangkat ke sana untuk mencari lingkungan ilmiah yang lebih luas. Di Qazvin, ia mulai berkenalan dengan lingkaran ulama dan filosof yang kemudian mengarahkan dirinya ke kota Isfahan. Mulla Sadra lalu menetap di Isfahan yang saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan filsafat di dunia Persia. Di sini, ia belajar secara intens sekali kepada tiga tokoh besar, yaitu Mirdamad, Syekh Bahai, Abu Al-Qasim, sehingga terbentuk dasar mazhab Isfahan yang menggabungkan syariat, filsafat, dan irfan. Setelah ilmunya tinggi dan gagasannya mulai berbeda dengan arus utama, ia mendapat penentangan dari sebagian ulama yang lebih konservatif. Mulla Sadra kemudian memilih mengasingkan dirinya ke desa Kahak di dekat Qom. Di sana ia melanjutkan pendidikan batin, memperbanyak ibadah, bermujahadah, membaca Al-Quran secara mendalam, dan menulis karya-karya penting sambil menyusun kerangka besar filsafatnya. Sesudah bertahun-tahun di Kahak, ia dipanggil kembali ke Shiraz oleh penguasa setempat untuk mengajar di Madrasah Khan. Di lembaga inilah ia menjadi guru besar mengajar filsafat, tafsir, dan tasawuf pada murid-murid sekaligus menyempurnakan karya utamanya yaitu Asfar al-Arba'ah hingga akhir hayatnya. Setelah memahami perjalanan hidup dan pendidikan Mulla Sadra, kita akan melihat bagaimana semua pengalaman itu melahirkan karya-karya beliau yang besar dalam dunia filsafat Islam. Dalam bidang karya tulis, Mulla Sadra sangat terkenal dengan kitab besarnya yang berjudul Al-Asfar Al-Arba'ah atau 4 Perjalanan Jiwa. Kitab ini adalah rangkuman sistem filsafat transendennya, membahas mulai dari wujud, jiwa, sampai perjalanan spiritual manusia menuju Allah. Selain Asfar, ia juga menulis beberapa karya ringkas seperti Al-Mashair dan Al-Sawahid Al-Rubuiyah yang menjelaskan pokok-pokok ajarannya tentang wujud dan jiwa dengan gaya yang lebih padat. Di luar karya filsafat murni, Mulla Sadra menulis tafsir atas sejumlah ayat Al-Quran dan risalah-risalah tentang kebangkitan jiwa dan hubungan dunia akhirat. Sehingga ia dikenal bukan hanya sebagai filsuf, tetapi juga mufasir dan teolog dalam tradisi Islam.
Dalam tradisi filsafat Islam, Mullasadra dikenal sebagai pendiri hikmah mutta'aliyah atau filsafat transenden, yaitu usaha menggabungkan filsafat rasional, iluminasi, irfan, dan teologi dalam cahaya wahyu Al-Quran. Salah satu gagasan yang penting adalah bahwa yang sungguh-sungguh nyata adalah wujud atau keberadaan, sementara esensi hanyalah cara pikiran kita mengerti sesuatu. Ia juga menegaskan bahwa semua wujud mempunyai derajat yang bertingkat-tingkat dari yang paling rendah sampai yang paling sempurna, dan seluruh tingkatan itu bersumber dari Allah sebagai wujud tertinggi dengan teori gerak substansial. Ia memandang bahwa alam dan jiwa manusia selalu bergerak dan berubah menuju kesempurnaan. Belajar dan beribadah berarti mengangkat derajat wujud jiwa kita. Gagasan-gagasan ini masih dibahas sampai sekarang. Misalnya ketika sarjana muslim berdialog dengan ilmu pengetahuan modern atau ketika mengembangkan integritas ilmu dan agama. Menurut pemahaman saya, konteks sejarah Mullasadra sangat mempengaruhi cara berpikirnya. Ia hidup di masa ketika filsafat, tasawuf, dan fikih sering dipertentangkan, sehingga ia mencoba menunjukkan bahwa ketiganya bisa disatukan di bawah tauhid. Dari sisi positif, pandangannya tentang gerak jiwa dan gradasi wujud membuat saya melihat bahwa ibadah dan pencarian ilmu bukan sekadar rutinitas, tetapi proses menaikkan kualitas keberadaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi lain, bahasanya yang sangat abstrak itu membuat pemikirannya sulit diakses oleh masyarakat awam seperti kita. Karena itu diperlukan ulama dan pendidik yang bisa menerjemahkan ide-ide tersebut ke dalam bahasa yang lebih sederhana. Bagi saya, pemikiran Mullasadra dapat diterima sejauh dipahami sebagai ijtihad filosofis yang tetap tunjuk pada Al-Quran dan Sunnah, bukan sebagai kebenaran yang mutlak. Dari kisah Mullasadra dapat diambil beberapa pelajaran. Yang pertama yaitu seorang muslim seharusnya berani berpikir mendalam sambil tetap menjaga kesolehan dan adab kepada Allah dan sesama. Kedua, ilmu yang tinggi harus diiringi dengan takziyatun nafs. Sebagaimana Mullasadra tidak hanya menulis kitab tetapi juga banyak beribadah dan bermujahadah. Sebagai generasi muda, kita dapat meneladani semangatnya untuk menggabungkan akal, hati, dan wahyu dalam membangun peradaban Islam yang lebih baik. Sekian video dari saya. Thanks for watching. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.